Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenankan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Anggota kelompok 1 terdiri dari Ibu Raras, Bapak Mahrus, Ibu Sumira, dan Ibu Titik. Para pengajar kami terdiri dari Bapak Rasmadan selaku fasilitator, Ibu Ani Kuswardani dan Bapak Ciptawalyo sebagai pengajar praktek. Tujuan pembelajaran khusus ruang kolaborasi modul 3.2 adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Identifikasi aset utama yang ada di lingkungan sekolah meliputi 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal politik. 4. Modal agama dan budaya. 5. Modal fisik. 6. Modal lingkungan atau alam. 7. Modal finansial. 1. Modal manusia, yaitu 1. Kepala sekolah dengan kualifikasi pendidikan sebagian besar S1, memiliki sertifikat pendidik, memiliki keterampilan khusus antara lain dalam bidang kesenian, aktif dalam organisasi profesi seperti K3S atau MKKS, Ketua PGRI, kebermanfaatan. Dengan memiliki kualifikasi S1, maka kompeten dalam bidang tugasnya. Dengan memiliki sertifikat pendidik, kepala sekolah mempunyai 5 kompetensi kepemimpinan. Dengan memiliki keterampilan khusus dalam bidang kesenian, dapat melatih murid untuk mengikuti lomba. Dengan aktif dalam organisasi profesi, kepala sekolah dapat mendapatkan informasi pendidikan dari pusat secara cepat, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Modal manusia yang kedua yaitu guru. Dengan kualifikasi pendidikan sebagian besar S1, memiliki sertifikat pendidik, memiliki keterampilan khusus antara lain dalam bidang kesenian, olahraga, aktif dalam organisasi seperti KKG, MGMP, kepramukaan, dan PGRI. Kebermanfaatan. Dengan memiliki kualifikasi S1, maka kompeten dalam bidang tugasnya. Dengan memiliki sertifikat pendidik, guru mempunyai 4 kompetensi guru. Dengan memiliki keterampilan khusus dalam bidang kesenian, olahraga, dapat melatih murid mengikuti kegiatan lomba. Dengan aktif dalam organisasi, guru dapat berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Modal manusia yang selanjutnya yaitu murid. Dengan minat murid dalam berbagai bidang cukup tinggi, kebermanfaatannya juara O2SN tingkat nasional, lomba kebahasaan tingkat provinsi, juara 1 lomba kompetensi siswa tingkat provinsi jurusan RPL,
Modal manusia yang selanjutnya yaitu komite. Dengan mendukung program sekolah, kebermanfaatannya membantu melakukan sosialisasi siswa baru, menjalin kemitraan dengan pihak lain, memfasilitasi dalam hal penggalangan dana untuk sekolah. Tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan bagian tugasnya, memiliki keterampilan khusus antara lain dalam bidang anyaman. Kebermanfaatannya, dengan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan bagian tugasnya, maka kompeten dalam tugasnya. Dengan memiliki keterampilan khusus dalam bidang menganyam, dapat membimbing murid dalam lomba kriya anyam. Modal sosial. 1. Terdapat beberapa perusahaan yang digunakan untuk tempat praktek kerja lapangan siswa, dana CSR, kelas industri yang menghadirkan guru tamu dari industri mengajar di sekolah. 2. Terdapat pondok pesantren atau TPQ. Dengan adanya pondok pesantren atau TPQ, membantu murid untuk belajar agama. 3. Terdapat pendidikan tinggi. Dengan adanya perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, membantu siswa dalam memberikan penyuluhan pendidikan, juga membantu guru dalam workshop penulisan ilmiah. 4. Terdapat pendidikan menengah. Dengan adanya pendidikan menengah, memberikan bantuan pelatihan tentang keorganisasian. 5. Terdapat pendidikan dasar. Dengan adanya pendidikan dasar, dapat sebagai input yang berkualitas ke jenjang selanjutnya. 6. Terdapat pendidikan pradasar. Dengan adanya pendidikan pradasar, dapat sebagai input yang berkualitas ke jenjang selanjutnya. Modal politik. 1. Kerjasama sekolah dan puskesmas dalam program imunisasi untuk menjaga kesehatan murid. 2. Kerjasama dengan Polsek dalam kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas dan keamanan. 3. Kerjasama dengan BNN dalam kegiatan penyuluhan bahaya narkoba. 4. Pembuatan kartu Banyumas Pintar, Basnas, untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang tidak mampu. 5. Bantuan dana aspirasi untuk pembangunan fasilitas sekolah. Modal budaya dan agama. Adanya toleransi dalam kegiatan keagamaan, misalnya tadarus bersama bagi umat Islam, pendalaman Alkitab bagi yang non-Muslim. Banyak tempat ibadah yang mendukung program sekolah di bidang keagamaan. Modal fisik meliputi lapangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas, sumber belajar yang lengkap dan terpenuhi, sarana dan prasarana sudah terpenuhi, dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar dengan baik, ruang kelas yang representatif, semua kelas sudah tersedia LCD, proyektor dan sound. Gor dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Jaringan internet yang dapat dimanfaatkan untuk KBM guru dan murid. Taman sekolah yang nyaman dan rindang dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran outdoor. Modal lingkungan atau alam meliputi 1. Lingkungan yang sehat
udara dan sungai yang bersih. 2. Tanah yang digunakan untuk berkebun dan menghasilkan secara ekonomi. 3. Tanah kosong yang digunakan untuk apotik hidup. Modal finansial meliputi dana BOS, BOP, dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan sekolah, usaha mandiri seperti toko, minimarket, kantin sekolah, fotokopian, koperasi sekolah, percetakan yang dikelola sekolah menghasilkan dana untuk membantu pembiayaan kegiatan sekolah. Sebagai kesimpulan, pemanfaatan berbagai sumber daya di daerah untuk pendidikan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memperkuat keterlibatan komunitas. Strategi yang efektif melibatkan kolaborasi, pengembangan program khusus, dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kontribusi sekolah terhadap komunitas lokal. Demikian presentasi ruang kolaborasi modul 3.2 kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.